konferensi pers, penurunan gangguan Kamtibmas, penanganan hukum pelaku TPPO, pengungkapan 9 jaringan TPPO, kenaikan pangkat 8 Pati Polri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Kepada seluruh masyarakat Indonesia pada hari ini, Kamis 15 Juni 2023, saya selaku Karopenmas Divhumas Polri akan menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama, gangguan Kamtibmas pada tanggal 14 Juni 2023. Secara umum, tren gangguan Kamtibmas mengalami penurunan sebanyak 197 kasus atau 9,31%, yaitu pada hari Selasa 13 Juni 2023 sebanyak 2.117 kejadian, sedangkan hari Rabu 14 Juni 2023 sebanyak 1.920 kejadian. Apabila dilihat dari data tren jenis kejahatan, yang menjadi catatan kepolisian ada 5 kasus kejahatan yang jumlah kejadiannya tertinggi. Antara lain, pencurian dengan pemberatan atau curat sebanyak 199 kasus, narkotika sebanyak 141 kasus, judi sebanyak 10 kasus, pencurian dengan kekerasan atau curas sebanyak 23 kasus. Terdapat jumlah laka lantas yang terjadi pada tanggal 14 Juni 2023 sebanyak 453 kejadian. Apabila dibandingkan dengan tanggal 13 Juni 2023 sebanyak 533 kejadian, mengalami penurunan sebanyak 80 kejadian atau 15,01%. Dengan rincian sebagai berikut: jumlah kecelakaan 453 kejadian, korban meninggal dunia 35 orang, korban luka berat 52 orang, korban luka ringan 439 orang, dan kerugian material sebanyak 869 juta rupiah. Kemudian yang kedua terkait penanganan hukum terhadap pelaku TPPO, Satker Bareskrim Polri dan Polda Jajaran. Pada hasil ANEP penanganan tindak pidana perdagangan orang Satker Bareskrim Polri dan Polda Jajaran periode 5 sampai dengan 13 Juni 2023 antara lain, berdasarkan jumlah laporan polisi sebanyak 242 laporan yang terdiri dari Satgas TPPO Bareskrim Polri dan Polda Kaltara 15 LP, Polda Sumatera Utara 12 LP, Polda Sumatera Barat 4 LP, Polda Riau 4 LP, Polda Kepulauan Riau 13, Polda Jambi 5, Polda Sumsel 3, Polda Bengkulu 6, Polda Lampung 1, Polda Banten 9, Polda Metro Jaya 4, Polda Jawa Barat 42, Polda Jawa Tengah 26, Polda Jawa Timur 8, Polda Bali 7, Polda NTB 4, Polda NTT 11, Polda Kalimantan Barat 32, Polda Kalimantan Timur 27, Polda Sulawesi Selatan 4, Polda Sulawesi Utara 2, Polda Sulteng 5, dan Polda Papua 1. Bila dilihat berdasarkan jumlah korban TPPO sebanyak 1.006 orang, terdiri dari yang ditangani Satgas TPPO Bareskrim Polri dan Polda Kaltara 233 orang, Polda Sumatera Utara 135, Polda Sumbar 10, Polda Riau 36, Polda Kepri 21, Polda Jambi 6, Polda Sumsel 3, Polda Bengkulu 8,
Polda Lampung 24, Polda Banten 21, Polda Metro Jaya 12, Polda Jawa Barat 73, Polda Jawa Tengah 1.305 korban. Polda Jatim 69, Polda Bali 25, Polda NTB 4, Polda NTT 82, Polda Kalbar 135, Polda Kaltim 28, Polda Sulawesi Selatan 15, Polda Sulawesi Utara 7, Polda Sulteng 6, dan Polda Papua 1. Berdasarkan jumlah tersangka pada kasus TPPO, sebanyak 284 orang tersangka. Dengan rincian, Satgas TPPO Bareskrim dan Polda Kaltara 19, Polda Sumatera Utara 30 tersangka, Polda Sumatera Barat 3 tersangka, Polda Riau 8, Polda Kepri 62, Polda Jambi 4, Polda Sumatera Selatan 4, Polda Bengkulu 2, Polda Lampung 4, Polda Banten 17, Polda Metro Jaya 6, Polda Jawa Barat 48, Polda Jawa Tengah 33, Polda Jatim 7, Polda Bali 8, Polda NTB 4, Polda NTT 14, Polda Kalimantan Barat 35, Polda Kaltim 20, Polda Sulsel 4, Polda Sulawesi Utara 1, dan Polda Sulawesi Tengah 7. Kemudian bila dilihat berdasarkan jumlah modus yang dilakukan, ada 4 modus. Yang pertama dengan modus pekerja migran ilegal atau PMI atau pembantu rumah tangga sebanyak 84%. Kemudian dengan modus ABK sebanyak 3%. Kemudian dengan modus PSK sebanyak 12%. Dan yang terakhir dengan modus eksploitasi anak sebanyak 1%. Kemudian yang ketiga, update terkait pengungkapan 9 jaringan TPPO modus pengiriman pekerja migran ilegal dari Nunukan menuju Malaysia. Sejak tanggal 6 sampai 12 Juni 2023, Satgas TPPO Polri bersama jajaran Polda Kaltara dan Polres Nunukan melakukan upaya penegakan hukum terhadap jaringan tindak pidana perdagangan orang dengan modus pengiriman pekerja migran Indonesia secara ilegal dari Nunukan menuju Tawau, Malaysia. Satgas TPPO Polri bersama tim telah menerbitkan 12 laporan polisi, menahan tersangka sebanyak 12 orang tersangka, dan menerbitkan 7 orang untuk menjadi daftar pencarian orang atau DPO. Adapun sebanyak 14 laporan polisi yang telah dibuat, antara lain 2 laporan polisi dari Polda Kaltara, 9 laporan polisi dari Polres Nunukan, 2 laporan polisi Polsek KSKP Tunontaka, 1 laporan polisi Satpolair Polres Nunukan. Sebanyak 12 tersangka yang telah ditangkap oleh Satgas TPPO terdiri dari 2 tersangka di Polda Kaltara, 8 tersangka di Polres Nunukan, dan 2 tersangka di Polsek KSKP Tunontaka. Sebanyak 7 DPO Satgas TPPO antara lain 2 DPO di Polda Kaltara, 5 DPO Polres Nunukan, serta DPO yang berdomisili di Malaysia. Para tersangka dikenakan pasal 4 junto pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, subsidiar pasal 81 junto pasal 6
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun dan denda maksimal 600 juta rupiah. Satgas TPPO Polri menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia agar tidak mudah tergiur dengan tawaran pekerjaan di luar negeri dengan iming-iming gaji besar dan proses yang mudah. Pekerja migran ilegal tidak akan mendapat hak-hak perlindungan sosial, kesejahteraan, dan perlindungan hukum. Apabila masyarakat ingin bekerja di luar negeri, silakan menggunakan jalur resmi yang tersedia melalui Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia atau P3MI. Kemudian update yang lain, yang keempat, sebanyak 8 Pati Polri mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. Pada tanggal 14 Juni 2023 bertempat di Rupatama Mabes Polri telah dilaksanakan Kops rapot kenaikan pangkat kepada 8 perwira tinggi Polri. Para Pati Polri tersebut telah dinaikkan pangkat setingkat lebih tinggi dari pangkat semula. Berdasarkan surat telegram dari Kapolri nomor STR 3666 Romawi Cap 2023. Para perwira tinggi tersebut antara lain 1. Komjen Pol Dr. Andes Rudi Supahriyadi, jabatan Pati Lemdikat Polri, penugasan pada Lemhanas Polri. 2. Komjen Pol Dr. Andes Suntana MSI, jabatan Pati Bain Telkam Polri, penugasan pada BSSN. 3. Irjen Pol Dr. Andes R. Eko Wahyu Prasetyo SH, jabatan Pati Lemdiklat Polri, penugasan pada Wantahnas RI. 4. Irjen Pol Dr. Andes Heri Mariadi MM, jabatan Pati Bariskim Polri, penugasan pada BNN. 5. Irjen Pol Dr. Heri Armanto Sutikno SH, jabatan Pati Bain Telkam Polri, penugasan pada BIN. 8. Brigjen Pol Nurullah SHMH, jabatan Pati Itwasum Polri, penugasan pada BIN. Berikut Brigjen Pol Yulias SIK, jabatan Pati SDM pada penugasan pada Wantanas RI. Yang terakhir Brigjen Pol Rustam Mansur SIK, jabatan Pati Baharkam Polri, penugasan pada Kementerian Dalam Negeri. Yang kelima, update kasus terkait Saudara EA. Berdasarkan dari pengacara Saudara EA, pada minggu depan Saudara EA dapat hadir di Bariskem Polri. Untuk kepastian informasi lebih lanjut akan kita sampaikan. Yang berikut update MDS alias DM. Bahwa pada jadwal pemeriksaan hari Rabu 14 Juni 2023 akan dilakukan pemeriksaan Saudara B yang merupakan adik dari MDS alias DM, dan hari Kamis 15 Juni 2003 akan dilakukan pemeriksaan orang tua MDS alias DM. Namun keduanya meminta untuk menunda pemeriksaan menjadi hari Jumat tanggal 16 Juni 2023. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pada hari ini dan kita tunggu bersama update berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.